Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 10 dari Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 5684. Jika Anda tidak gagal, jangan pernah berpikir untuk pergi. Langkah maju Chu Feng terhenti. Dia memandang Ling Xinian. Kak, apakah aku mendaki ke puncak menara gravitasi bintang 7 dan menyulitkanmu? Chu Feng bertanya melalui transmisi rahasia. Saudara Chu Feng, saya tidak bermaksud menyalahkan Anda, hanya saja. Apa yang kamu lakukan hari ini memang akan membuat beberapa orang di Istana Suci 7 Alam kami merasa malu, dan mereka akan menjadikanmu musuh. Formasi tantangan 7 alam, jika Anda menantangnya, Anda sengaja gagal. Dengan cara ini, mereka akan lebih seimbang, dan itu baik untuk Anda, kata Ling Xinian. Baiklah, jika adikku buka mulut, aku akan menantangnya. Setelah Chu Feng selesai berbicara, dia berbalik untuk melihat pria berambut merah yang provokatif itu. Di mana formasi tantangan 7 alam? Pimpin jalannya, kata Chu Feng. Oh, beraninya kamu. Ayo pergi. Aku ingin melihat apakah bakatmu benar-benar hebat. Saat pria berambut merah berbicara, dia naik ke udara dan memimpin jalan menuju Chu Feng. Chu Feng juga langsung mengikuti. Faktanya, keadaan belum berbalik. Bahkan jika itu adalah penyamaran, itu adalah fakta bahwa mereka melihat Chu Feng lemah. Dalam keadaan ini, Chu Feng masih memaksa Chu Feng untuk menantang formasi lain. Apa tujuannya? Semua orang mengetahuinya. Dan pria berambut merah itu memiliki sikap yang sangat buruk. Ada begitu banyak orang dari Istana Suci 7 Alam yang hadir, tapi tidak ada yang menghentikannya. Bahkan para tetua tingkat suci tidak menghentikannya. Ini bukan hanya niat orang ini, tapi niat mereka semua. Mereka semua ingin menyelamatkan mukanya dengan cara ini, meskipun tercela, meskipun tidak tahu malu, mereka tetap melakukannya. Chu Feng, apa yang bisa kulakukan? Jika saya tidak gagal sekalipun, saya khawatir saya tidak akan bisa pergi dengan selamat. Segera, dipimpin oleh pria itu dan dikelilingi oleh orang-orang dari Istana Suci 7 Alam, Chu Feng melihat apa yang disebut formasi tantangan 7 alam. Dalam perjalanan ke sini, Ling Xi diam-diam telah memberitahu Chu Feng tentang formasi tantangan 7 alam. Ini adalah formasi pengujian bakat. Konon dikembangkan berdasarkan karakteristik roh 7 alam, dan sudah ada di tempat Istana Suci 7 Alam didirikan. Ini bukan tes bakat sederhana, ini juga mencakup pengendalian kekuatan mental. Selama ini siapapun yang hanya bisa menyelesaikan satu tantangan dianggap jenius. Tentu saja, sebagian besar junior yang hampir bisa tampil di sini adalah mereka yang telah menyelesaikan setidaknya satu tantangan. Misalnya, Lin Yunhao telah menyelesaikan 2 tantangan. Ling Xi dan Jie Feng keduanya menyelesaikan 3 tantangan. Namun sangat sulit untuk menyelesaikan keempat tantangan tersebut, dan sejauh ini sangat sedikit orang yang menyelesaikannya. Adapun 5 tantangan, sejak pembangunan Istana Suci 7 Alam, hanya 5 orang yang menyelesaikannya. Di antara junior masa kini, hanya Ling Xiao dan Ling Sheng'er yang telah menyelesaikan 5 tantangan. Tapi menyelesaikan 5 tantangan adalah batasnya. Adapun 6 item, hanya 1 orang yang mencapainya, yaitu Jie Ranking. Namun 6 tantangan bukanlah batas Jie Ranking. Batas Jie Ranking adalah menyelesaikan ke-7 tantangan tersebut. Jie Ranking adalah satu-satunya orang dalam sejarah Istana Suci 7 Alam yang mencapai prestasi ini. Dan formasi tantangan 7 alam ini memang jauh lebih spektakuler dari menara gravitasi bintang 7 yang tadi. Formasi tantangan 7 alam memiliki 7 patung dengan bentuk berbeda, masing-masing setinggi 10.000 meter. Ketujuh patung ini, masing-masing mewakili 7 alam spiritual,
membentuk lingkaran yang mengelilingi sebuah persegi. Kotak itu melayang di udara dan tidak diam, melainkan dalam keadaan bergelombang. Menurut apa yang dikatakan Ling Xinian, selama Anda masuk ke alun-alun, Anda bisa memulai tantangannya. Tapi tatapan Chu Feng diarahkan lebih dalam ke lembah suci. Di sana juga terdapat beberapa patung. Patung-patung itu tingginya hanya 1000 meter, jauh lebih rendah dari 7 patung formasi tantangan 7 alam. Jumlah arca tersebut sedikit dominan, totalnya ada 10, dan bentuknya pun lebih dominan. Dibandingkan dengan 7 patung yang mewakili 7 roh dunia, bentuknya agak kabur. Patung setinggi 10.000 meter itu adalah tentara yang mengenakan baju besi dan memegang pedang panjang. Walaupun berupa patung, namun tetap hidup, seperti makhluk hidup. Yang terpenting ada formasi besar di bawah ke-10 patung tersebut. Kekuatan formasi tidak ditampilkan secara langsung, tetapi Chu Feng dapat mengamati bahwa kekuatan formasi sangat kuat. Formasi sebesar itu digunakan untuk memberi makan 10 patung. Hal ini membuat Chu Feng merasa tidak sesederhana patung. Apa itu? Tanya Chu Feng. Mau menunda? Tanya pria berambut merah itu. Mengapa saya menunda? Apakah ada waktu terbaik untuk menantang formasi tantangan 7 alam karena waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan orang yang tepat? Tanya Chu Feng retoris. Chu Feng, jangan tunda lagi, cepatlah, desak pria berambut merah itu. Saya bisa menantang kapanpun saya mau. Tidak bisakah Anda melihat bahwa saya lemah? Melihat aku sangat lemah dan masih mendesakku, apakah kamu hanya ingin melihat leluconku? Tanya Chu Feng langsung. Dan begitu kata-kata ini keluar, tidak diragukan lagi kata-kata itu menyentuh titik sakit semua orang. Ya, mereka hanya ingin melihat lelucon Chu Feng, dan mereka hanya ingin Chu Feng gagal. Tapi jelas tidak baik bagi Chu Feng untuk mengatakannya. Jika kamu tidak berani, jangan berani. Berhentilah berpura-pura. Pria berambut merah itu menjadi marah dan mengumpat lagi. Tapi Chu Feng tidak hanya tidak marah, tapi juga tersenyum. Metodemu memprovokasi jenderal benar-benar kikuk. Teman kecil Chu Feng, 10 patung itu ditinggalkan oleh orang dewasa dari Istana Suci 7 alam kami. Kami tidak tahu apa tujuannya. Saya tidak tahu apakah dia berharap Chu Feng akan segera bergabung dalam pertempuran, atau hati nuraninya memperhatikan bahwa mata spiritual sesepuh tingkat suci akhirnya berbicara. Penatua, saya ingin tahu master mana yang sedang Anda bicarakan. Tanya Chu Feng. Tuan Raja Abadi Roh Dunia, kata mata roh. Ternyata itu adalah hasil karya Raja Abadi Roh Dunia. Pantas saja itu begitu istimewa dan agak familiar. Keingintahuan di hati Chu Feng terpecahkan, jadi dia melompat dan mendarat langsung di formasi tantangan 7 alam. Begitu jatuh, ke-7 patung itu bergetar sedikit, dan kemudian tubuh patung besar itu mengeluarkan cahaya. Pada saat ini, alun-alun juga bersinar dengan cahaya, dan seluruh formasi tantangan 7 alam diaktifkan. Chu Feng sekarang dapat memutuskan formasi mana yang akan ditantang terlebih dahulu dengan pikirannya. Tapi Chu Feng tidak menantang mereka satu persatu, tapi melambaikan lengan bajunya. Dalam sekejap, ke-7 patung itu bersinar terang, dan kemudian seberkas cahaya keluar dari ke-7 patung itu pada saat yang bersamaan, menyelimuti Chu Feng. Dia benar-benar menantang 7 item sekaligus. Melihat pemandangan ini, semua yang hadir terkejut. Meskipun Jie Ranking berhasil menantang 7 item saat itu, dia masih harus menantangnya satu persatu. Chu Feng menantang 7 item sekaligus, bukankah dia dengan tulus tidak ingin menyelesaikannya? Junior ini sangat ambisius, kata pemimpin sekte abadi Chang Qiong. Tapi istana penguasa Istana Suci 7 alam berbalik dan pergi. Jangan menontonnya, tanya pemimpin sekte abadi Chang Qiong.
Dia tidak berniat menantang, dia hanya menunjukkan emosinya. Apa gunanya menonton? Kata penguasa Istana Suci Tujuh Alam. Itu benar, dia tidak bisa melewati tantangan apapun dengan cara ini, kata Master Sekte Chang Qiong juga. Dibandingkan dengan menara gravitasi bintang 7 barusan, formasi tantangan 7 alam ini sangat bergengsi, bahkan Master Sekte Chang Qiong pun pernah mendengarnya. Dia tahu kesulitan formasi ini dan percaya bahwa apa yang dikatakan penguasa Istana Suci Tujuh Alam adalah masuk akal. Chou Feng tidak berniat menyelesaikan tantangannya. Hei, Tuan Istana Suci Tujuh Alam, mohon tunggu saya. Oleh karena itu, Master dari Sekte Chang Qiong berhenti mencari dan mengejar Master dari Istana Suci Tujuh Alam. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.